Halo, selamat pagi pemirsa. Hari ini hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 dan Anda kembali menyaksikan Berita Satu Pagi. Saya Dev Nirvana. Sejumlah informasi menarik dari dalam negeri, mancanegara hingga yang terbaru dari dunia olahraga akan kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam ke depan. Informasi utama di Berita Satu Pagi. Komplotan pencuri kendaraan bermotor nekat beraksi pada sore hari di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketiga pelaku berhasil kabur dari sergapan warga usai menodongkan senjata. Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala BGN Nani Sdeyang dan Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan buruh. Referensi untuk akhir pekan Anda ingin menikmati suasana yang berbeda saat akhir pekan? Orange Grove di Peak 2 menghadirkan konsep One Stop Entertainment dengan sentuhan khas Italia. Dan langsung saja kita saksikan Berita Satu Pagi selengkapnya di Berita Satu, bersatu menginspirasi. Peristiwa bermula ketika para pelaku hendak mencuri sepeda motor Matic yang terparkir di area indekos. Namun sayang, para pelaku dipergoki oleh korban yang berteriak meminta pertolongan. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mendatangi lokasi kejadian sekaligus mengejar para pelaku. Para pelaku bisa menyelamatkan diri setelah mengacungkan senjata ke arah warga yang melakukan pengejaran. Kan saya baru keluar tuh dari kontrakan saya. Nah, dari sana itu saya lihat arah sana loh, kok pada teriak tuh. Pada teriak, saya pikir anak kecil pada main-main kan. Oh, ternyata ada yang bilang maling. Nah, pas saya di situ, karena saya berhenti di situ karena apa namanya? Polisi tidur. Dan saya udah feeling karena mereka kabur dari sana. Saya antara dua tendang itunya depan sama motor saya palang langsung biar dia tabrak motor saya nggak apa-apa. Biar dia babak belur sekalian. Kan depan tuh rame. Bisa lolos loh, dan orang-orang juga nggak berani hampirin karena dia gini-gini pistolnya. Oke, mengancam terus ya? Iya. Adapun kawasan Sumur Batu di Kemayoran, Jakarta Pusat kerap menjadi sasaran komplotan pencurian sepeda motor. Hidayat Azril, Berita Satu, Jakarta. Cerita lainnya, aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang dilakukan komplotan remaja terekam kamera CCTV sebuah minimarket di kawasan Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo pada hari Minggu. Dalam rekaman CCTV terlihat 3 remaja datang ke lokasi dan berpura-pura menjadi pengunjung minimarket. Salah satu pelaku masuk ke dalam toko untuk membeli minuman guna mengelabui karyawan dan warga sekitar. Setelah keluar dari minimarket, para pelaku sempat mengambil sebuah helm yang berada di atas sepeda motor milik karyawan minimarket. Tidak lama kemudian, salah satu pelaku kembali ke area parkir dan berusaha membawa kabur motor sport milik korban. Meski sempat mengalami kesulitan saat menyalakan kendaraan, pelaku akhirnya berhasil menguasai motor dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Korban yang mengetahui motornya dicuri langsung berupaya mengejar pelaku, namun gagal karena pelaku melaju dengan kecepatan tinggi. Korban bernama Zio mengaku awalnya tidak menaruh curiga terhadap gerak-gerik para pelaku karena mereka terlihat seperti pelanggan biasa yang sedang berbelanja di minimarket. 3 ternyata ambil helm untuk pertama itu langsung yang tengah untuk yang ambil helmnya. Lalu dia keluar ke arah sana, ke arah barat. Langsung dikunci, itu kuncinya langsung bisa kan. Tapi selang berapa menit itu nyala terus mati. Nah, ketika nyala itu saya tahu itu. Jadi pas motor saya bunyi, nah, spot motor saya bunyi itu saya baru langsung saya lari di depan sini. Terus sampai sini kurang lebih 3 detik itu saya ngejar, itu hampir kena lah. Cuman itu ya itu lolos juga itu.
Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian berupa 1 unit sepeda motor sport dan segera melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian. Kini kasus pencurian kendaraan bermotor ini masih dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Sukodono. Polisi juga telah mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti untuk mengidentifikasi para pelaku. Selamat Wibowo, Berita 1, Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang bidan ditemukan tewas di saluran air di wilayah Kecamatan Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur. Korban diduga tewas akibat benturan benda tumpul di bagian kepala. Ya, usai melakukan pembunuhan, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke polisi dan dari hasil pemeriksaan pelaku yang merupakan suami korban tega membunuh korban lantaran sakit hati dan cemburu. Warga Situbondo digemparkan dengan temuan jasad perempuan yang dibuang di saluran air di Kecamatan Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur. Korban yang diketahui berprofesi sebagai bidan RSUD Besuki Situbondo ditemukan tewas pada Sabtu malam 6 Juni 2026. Akibat luka di bagian kepala, korban diduga menjadi korban pembunuhan. Adik korban tak kuasa menahan tangis usai melihat jasad korban di kamar jenazah rumah sakit. Pihak keluarga menuntut keadilan dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Nyawa itu gak bisa diganti apapun, bahkan diganti uang pun gak bisa. Dia saudara saya satu-satunya. Tolong ya, dihukum seberat-beratnya, saya mohon. Saya mohon ya. Cuman dia yang saya punya, cuman kakak saya, saudara saya satu-satunya, kesayangan orang tua saya. Saya mohon untuk keadilannya. Usai melakukan pembunuhan, pelaku ARHR yang tak lain suami korban menyerahkan diri ke Polda Jatim. Pelaku hanya bisa tertunduk malu saat diserahkan ke Satreskrim Polres Situbondo. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku nekat menghabisi nyawa istrinya lantaran sakit hati dan cemburu. Untuk motifnya berdasarkan pengakuan dari terduga pelaku, dia cemburu dan sakit hati. Berdasarkan olah TKP yang kami lakukan, terdapat luka pada bagian kepala. Untuk tindak lanjut dalam penanganan perkara pembunuhan tersebut, kami telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, dan saat ini kami telah melakukan pemeriksaan sebanyak 5 orang saksi, dan saat ini korban telah dilakukan otopsi di rumah sakit yang ada di Situbondo oleh tim dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso. Sejumlah barang bukti termasuk batu yang diduga dipakai pelaku untuk menganiaya korban disita petugas. Tersangka kini dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana selama 15 tahun penjara. Hozaini, Berita 1, Situbondo, Jawa Timur. Kejadian lainnya, sempat buron 1 tahun seorang pria yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap tantenya sendiri di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap. Pelaku dibekuk polisi saat tengah tertidur di sebuah bangunan di wilayah Sulawesi Tengah. Setelah buron sekitar 1 tahun, seorang pria yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap tantenya sendiri di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap polisi saat tertidur di sebuah bangunan di wilayah Sulawesi Tengah. Petugas kepolisian gabungan Resmo Polda Sulawesi Selatan, Pegasus Polres Jeneponto, dan Jatanras Polresta Palu menangkap pelaku bernama Wawan alias Bogar yang masuk dalam daftar pencarian orang terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan di Kabupaten Jeneponto. 1 tahun lebih, kemana barang-barang? Di mana musibah? HP-mu di mana? Penangkapan pelaku atas nama Wawan ini terjadi di sebuah perumahan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, saat pelaku tengah tertidur di lokasi tempatnya bekerja.
Keberhasilan ini merupakan hasil penyelidikan dan pengejaran intensif sejak Februari 2025. Kasus tersebut bermula dari penemuan jasad seorang perempuan parubaya berusia di atas 50 tahun di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Saat ditemukan, kondisi korban telah membusuk dan tangan korban terikat. Dari hasil penelusuran, pelaku diketahui melarikan diri ke Sulawesi Tengah. Setelah diamankan, pelaku kemudian dibawa ke Makassar melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ini kronologis seperti bagaimana, Kodam? Jadi kejadiannya itu tahun 2025. Jadi sekarang sudah 1 tahun lebih. Dan kita amankan di Palu, Sulawesi Tengah yang di backup dengan Resmob Polda Sulsel dan Resmob Polres Palu ya? Polrestabes Palu. Oke, mana Kodam? Jadi pada saat itu kejadian pertama diadukan bahwa ada penemuan mayat. Karena kondisi mayatnya sudah mulai berulat. Setelah dia tangki TKP kan? Terus kita telusuri, selidiki, cari informasi dan ada satu orang yang kita curigai. Dan alhamdulillah yang kita curigai itu sudah dia pelakunya yang kita sudah amankan di Palu, Sulawesi Tengah. Lebih jauh disebutkan pelaku dan korban bertetangga serta memiliki hubungan keluarga sebagai keponakan dan tante. Dari pengakuan awal, pelaku mendatangi rumah korban setelah mengonsumsi minuman keras, lalu melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan pengembangan untuk melengkapi barang bukti dan mendalami kemungkinan keterlibatan unsur lain dalam kasus tersebut. Ivan Ahmad, Berita 1, Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa lainnya, gempa bumi kuat yang terjadi di kawasan Laut Maluku dan perairan utara Sulawesi memicu kepanikan warga di sejumlah wilayah. Getaran dirasakan hingga Kota Manado dan juga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Warga sempat berhamburan keluar rumah dan bangunan untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, otoritas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi. Goyang coy. Gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah pesisir Maluku dan perairan utara Sulawesi pada Senin pagi. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di laut dekat kawasan perbatasan Indonesia-Filipina dan sempat memicu peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah pesisir. Getaran dirasakan cukup kuat di Kepulauan Sangihe dan terasa hingga Kota Manado. Warga yang tengah beraktivitas pagi hari berhamburan keluar rumah, kantor, dan pusat pelayanan publik untuk mencari lokasi yang lebih aman. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, guncangan dilaporkan terasa lebih kuat dibandingkan wilayah lain. Sejumlah warga pesisir sempat mengungsi ke tempat yang lebih aman setelah mendengar informasi peringatan tsunami. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan kerusakan besar maupun korban jiwa akibat peristiwa alam ini. Tadi pada umumnya keluar karena panik, takut. Kuat tadi itu ada gempa. Jadi orang-orang semua yang dari pasar dan dalam pasar itu semua pada keluar. Maupun dari kios, orang-orang semua keluar karena takut, panik, berjaga-jaga. Mudah-mudahan tidak akan gempa susulan lagi. BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta menjauh dari kawasan pantai selama pemantauan serta mengikuti arahan pemerintah daerah dan petugas keamanan apabila terjadi gempa susulan. Aktivitas masyarakat di Manado dan Kepulauan Sangihe kini mulai kembali normal. Namun kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat potensi gempa susulan masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Tim Liputan Kontributor Berita 1, Sangihe dan Sulawesi Utara. Sementara itu, gempa yang lebih kuat dengan magnitudo 7,8 dirasakan warga kawasan pesisir di negara tetangga, yakni di Filipina, yang berdekatan dengan Sulawesi Utara. Sedikitnya 19 orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 200 orang mengalami luka-luka akibat runtuhnya sejumlah bangunan. Gempa bumi yang mengguncang wilayah selatan Filipina menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di sejumlah daerah terdampak. Hingga Senin malam waktu setempat, 19 orang dilaporkan meninggal dunia.
Korban sebagian besar tertimpa reruntuhan bangunan, tanah longsor, serta material yang jatuh saat gempa terjadi. Kerusakan terparah dilaporkan terjadi di kota General Santos di Pulau Mindanao. Sejumlah gedung dan pusat perbelanjaan mengalami kerusakan berat, bahkan runtuh. Bandara General Santos sempat menghentikan operasional sementara akibat pemeriksaan infrastruktur pasca gempa. Selain itu, gangguan listrik dan komunikasi juga terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Pemerintah Filipina mengerahkan tim penyelamat dan bantuan darurat ke lokasi terdampak. Ribuan warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman, sementara otoritas terus melakukan pendataan korban serta kerusakan bangunan. Peringatan dini tsunami berstatus siaga yang dikeluarkan BMKG pasca gempa magnitudo 7,7 di Mindanao, Filipina Selatan sempat memicu kepanikan warga di pesisir Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo pada Senin pagi. Di Desa Imana, Kecamatan Atinggola, air laut dilaporkan tiba-tiba naik dan memasuki area permukiman warga. Ombak ini. Kondisi. Rekaman video amatir menunjukkan air laut meluap hingga menggenangi pekarangan rumah dan ruas jalan di sekitar kawasan pesisir. Sebelum air pasang terjadi, warga mengaku sempat melihat kondisi laut yang surut secara tidak biasa. Tak lama kemudian, permukaan air laut naik dengan cepat sehingga memicu kepanikan warga yang khawatir akan terjadinya tsunami. Meski sempat menggenangi sejumlah rumah warga, air laut dilaporkan berangsur surut. Warga yang tinggal di sepanjang garis pantai segera melakukan evakuasi mandiri ke lokasi yang lebih aman setelah sirine peringatan dini dibunyikan. BPBD Provinsi Gorontalo mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah percaya informasi hoax, serta mengikuti arahan petugas dan jalur evakuasi yang telah ditetapkan. Hingga Senin siang, BPBD bersama aparat desa masih bersiaga memantau kondisi pasang surut air laut. Tidak ada laporan korban jiwa maupun kerusakan fatal akibat peristiwa ini. Kejadiannya sudah ada tanda-tanda air mulai bergerak turun, kemudian tiba-tiba naik begitu cepat, sehingga warga pada saat itu panik melihat kondisi laut seperti itu. Ada yang sudah mengungsi ke tempat? Sudah ada yang mengungsi. Sementara itu, pemirsa, gempa yang terjadi pada Senin pagi memicu kepanikan di Kota Manado, Sulawesi Utara. Guncangan kuat yang turut dirasakan warga memaksa pihak Rumah Sakit Siloam Manado untuk mengevakuasi puluhan pasien dan keluarganya untuk keluar gedung demi mengantisipasi kemungkinan bahaya. Guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang berpusat di Mindanao, Filipina, Senin pagi memicu kepanikan di Rumah Sakit Siloam Manado, Sulawesi Utara. Demi alasan keselamatan, pihak rumah sakit segera melakukan evakuasi terhadap puluhan pasien yang sedang menjalani perawatan. Sejumlah pasien termasuk pasien dewasa, anak-anak hingga balita dipindahkan ke area lobi dan halaman rumah sakit. Proses evakuasi berlangsung di tengah suasana tegang namun tetap tertib dengan pendampingan tenaga medis dan petugas keamanan rumah sakit. Kami ada di Rumah Sakit Siloam, pas anak-anak sakit kan, ada di kamar, sementara sarapan pagi ada rasa getaran gempa bumi. Jadi saya bilang, ayo langsung keluar ruangan, kita cari jalur evakuasi. Di tengah kondisi darurat, para tenaga medis tetap berupaya memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal. Kursi roda disiapkan, pasien didampingi menuju lokasi aman, sementara selang infus dan peralatan medis darurat turut diamankan agar kondisi pasien tetap terpantau. Langsung agak panik, cuma saya bilang tenang dulu, jangan langsung lari ke tangga darurat, takutnya kan jatuh. Adik langsung bawa infusnya, langsung sama-sama kita lari sama pasien lain-lain. Meski sempat diwarnai kepanikan, proses evakuasi berlangsung lancar tanpa laporan korban akibat insiden di dalam rumah sakit. Hingga situasi dinyatakan aman, pasien dan keluarga pasien tetap berada di area evakuasi sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pihak rumah sakit dan otoritas terkait. Kendall Henner Rogaga, Berita 1, Manado, Sulawesi Utara.
Kita ke peristiwa alam lainnya, fenomena embun upas atau bunga es kembali menyelimuti kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur di awal musim kemarau tahun ini. Fenomena ini menciptakan pemandangan bak negeri bersalju yang menarik perhatian wisatawan. Hamparan kristal es tampak menyelimuti kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Fenomena yang dikenal sebagai embun upas atau bunga es ini muncul akibat suhu udara yang turun hingga di bawah 5 derajat Celcius pada dini hari. Embun yang membeku membentuk lapisan kristal es di berbagai permukaan, mulai dari dedaunan, kaldera, hingga lautan pasir. Pemandangan unik ini membuat landscape Bromo terlihat seperti kawasan bersalju dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Hari ini kita dapat upas Bromo, jadi hari ini sangat dingin sekali. Dan untuk peserta kita hari ini sangat puas sekali, karena ini jarang terjadi di Gunung Bromo. Dan ini baru pertama kali di tahun ini, berada di tanggal 8 Juni 2026. Jadi ya, ke Bromo. Kemunculan embun upas merupakan fenomena tahunan yang biasanya terjadi pada musim kemarau, terutama antara Juni hingga Agustus. Wisatawan yang ingin menyaksikan fenomena ini disarankan datang sebelum matahari terbit karena kristal es akan mencair saat suhu mulai menghangat. Karena ini baru pertama kali kami ke Bromo, ini kesannya memuaskan. Kita tadi jalan dengan upas, semuanya baik, bagus, dan nanti akan saya rekomendasikan ke teman-teman yang lain. Pokoknya jangan lupa pesannya di upas. Selain menjadi ikon wisata matahari terbit, fenomena embun upas kini menjadi daya tarik tambahan yang selalu dinantikan wisatawan saat musim kemarau. Pengunjung yang hendak berwisata ke kawasan Bromo dan Semeru diimbau menggunakan pakaian hangat, mengingat suhu udara pada dini hari hingga pagi hari dapat terasa sangat dingin. Zulkifli, Berita 1, Probolinggo, Jawa Timur. Pemirsa, Prabowo Subianto menerima ucapan terima kasih dari siswa dan orang tua calon siswa karena menggagas program Sekolah Rakyat. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Berita 1 Pagi. Semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta. Segernya dapet, manisnya juga nggak terlalu too much. Terus ditambah sama cincaunya, jadi komplit banget. Hanya di BTV dan Berita 1. Vietnamese lemongrass grilled fish. I love fish. Hanya di BTV dan Berita 1. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan di Sumatera Selatan. Dalam OTT yang digelar pada Senin, KPK menangkap Bupati Muara Enim Edison bersama 9 orang lainnya. Selain Edison, tim KPK juga mengamankan 4 orang dari unsur pemerintah Kabupaten Muara Enim serta 5 orang dari pihak swasta. Adapun penangkapan dilakukan di wilayah Sumatera Selatan dan Jakarta. KPK menyatakan saat ini seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif. Lembaga anti rasuah memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan ini. Hingga kini KPK masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi
yang menjadi dasar pelaksanaan operasi tangkap tangan di Kabupaten Muara Enim. Penangkapan Bupati Muara Enim menjadi operasi tangkap tangan ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Sebelumnya KPK telah melakukan serangkaian OTT yang menjerat sejumlah kepala daerah, pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, hingga pejabat di lingkungan kementerian. Kita beralih ke informasi lainnya, ada momen menarik saat Prabowo mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan. Presiden Prabowo Subianto menerima ucapan terima kasih dari siswa dan orang tua calon siswa karena menggagas program sekolah rakyat hingga siswa bisa melanjutkan sekolah di tengah keterbatasan. Dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan, Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari siswa dan orang tua calon siswa. Salah satunya siswa Gede Bagus Abimanyu. Dengan penuh haru, ia bercerita kepada Presiden Prabowo lantaran kerap mendapat perundungan atau bully sejak masih duduk di sekolah dasar. Ia mengaku hampir putus asa dan tidak mau sekolah karena kerap dibully. Selain dukungan orang tua, Bagus mengaku kepribadiannya berubah setelah masuk ke sekolah rakyat. Saya saat masih jenjang sekolah dasar, saya sering mendapatkan ejekan dari teman-teman karena saya dulu anak yang pendiam dan tidak terlalu suka berkumpul dengan teman-teman. Saat saya mencapai jenjang SMP, saya sekarang masuk di SRMP 17 Tabanan, di mana setiap hari saya harus berkenalan dengan orang baru dengan melawan rasa trauma yang dulu saya dapatkan. Di sini sekarang saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Tak hanya Bagus, Ninyoman Martini, calon orang tua dari Nikadek Dwi Lestari menangis terharu kepada Prabowo karena telah menggagas program sekolah rakyat, sehingga putrinya bisa melanjutkan sekolah di tengah keterbatasan. Berterima kasih Bapak, anak saya sudah mau masuk sekolah. Iya. Belajar yang baik ya? Ya Pak. Ya. Nah, umurmu berapa? Umur 16. Cita-cita? Cita-cita jadi guru penari. Baik sekali, bagus sekali. Iya. Hal senada juga dilakukan calon siswa SRMP 17 lain, Nikadek Aryani. Ia bercerita tidak sekolah 2 tahun setelah lulus SD karena keterbatasan ekonomi. Meski ayahnya seorang petani dengan gaji tidak lebih dari Rp100.000 per hari, kini ia bisa melanjutkan sekolah lewat program sekolah rakyat. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah itu. Diketahui sekolah rakyat merupakan program pemerintah yang ditunjuk bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain mendapatkan pendidikan formal, para peserta juga memperoleh fasilitas pendukung, termasuk pemenuhan kebutuhan gizi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala BKN Nanik S. Deyang dan juga Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan buruh. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik S. Deyang, serta 2 wakilnya yakni Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono.
Pelantikan Nanik dan dua wakilnya dilakukan usai Presiden Prabowo mencopot Kepala BGN sebelumnya Dadan Hindayana beserta dua wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Usai ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru, Nanik SD yang mengungkapkan sejumlah hal yang akan menjadi prioritasnya dalam perbaikan tata kelola BGN. Perbaikan yang dimaksud meliputi optimalisasi efisiensi anggaran di mana akan dilakukan di berbagai bidang. Nanik juga menyebut akan fokus pada 4 langkah utama, yakni penataan ulang penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi, serta penyusunan skema baru pelaksanaan MBG di wilayah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tak hanya Nanik SD yang tokoh buruh, Said Iqbal juga dilantik Prabowo. Presiden Partai Buruh ini masuk sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan buruh. Pengangkatan Said Iqbal merupakan bentuk komitmen pemerintahan Prabowo dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Adapun Said Iqbal merupakan tokoh buruh yang berpengaruh di Indonesia. Memulai perjuangannya untuk menyejahterakan buruh di tahun 1992. Said Iqbal bersama beberapa tokoh buruh lainnya mulai mendirikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI pada tahun 1999. Tak berhenti di situ, Said Iqbal melanjutkan perjuangannya dengan menjadi anggota Dewan Pengupahan Nasional, anggota Sentral Komite World Metal Workers Federation, dan pada 2012 memimpin Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dan pada 2021, Said Iqbal juga terpilih menjadi Presiden Partai Buruh untuk periode 2021 hingga 2026. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani SD yang sempat meneteskan air mata usai resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Usai mengucapkan sumpah jabatan, Prabowo menghampiri Nani dan para pejabat lain yang dilantik, disusul Wapres Gibran Rakabuming dan menteri lainnya. Nani SD yang sempat mengusap air mata dengan tisu setelah Prabowo selesai menyalaminya. Setelah itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan menteri lainnya pun ikut menyalami dan mengucapkan selamat kepada Nani dan pejabat lain yang baru dilantik. Mengemban tugas baru, Nani melontarkan sederet janji kepada warga Indonesia di hadapan awak media. Satu di antara janji Nani yakni tidak akan seenaknya mengambil keputusan soal anggaran makan bergizi gratis atau MBG. Di sini saya ditemani Ibu Arumsari yang sehari-hari akan memelototi saya dalam hal keuangan. Dengan teliti, dengan benar, saya tidak akan mengambil keputusan apapun berkait pengeluaran duit bila Bu Sari tidak oke. Di samping saya ada Pak Trenggono yang dia juga akan melindungi saya, ikut nanti menggarap dapur-dapur di 3T dan juga kawasan-kawasan yang belum teritorial yang belum terbangun. Itu ya teman-teman ya, langkah kami adalah pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Usai dilantik jadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan di Istana, Said Iqbal mengungkapkan alasannya mau bergabung dengan Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, ini merupakan bagian dari upaya memperjuangkan hak dari pekerja. Lebih lanjut, Said berjanji tidak akan mengurangi sikap kritis kepada pemerintah, khususnya perihal masalah ketenagakerjaan. Bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Kau boleh punya rumah mewah, tapi rakyat, buruh, setidak-tidaknya punya rumah tipe 21 atau tipe 30. Kau boleh punya mobil, tapi rakyat diberikan, buruh diberikan transportasi publik. Orientasi itulah yang mungkin akan menjadi fokus daripada tugas-tugas saya untuk membantu Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Yang kedua, tentang kesejahteraan, dalam May Day yang lalu juga kebetulan kami sebagai pimpinan Serikat Buruh KSPI menyampaikan ada
11 isu yang berkembang. Dan beberapa isu sudah dijawab oleh Presiden dan sudah dilaksanakan. Antara lain yang sudah dilaksanakan, RUU PPRT, kemudian ojek online yang tarifnya untuk teman-teman ojol mendapat 92%, aplikator 8%. Nah, di dalam pandangan kami ke depan kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja, lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro-growth harus diimbangi dengan pro-pur dan pro-job. Informasi lainnya, Ketua Majelis Etik Ombudsman RI, Jimli Asyidiki mengungkap adanya arahan dari mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto agar program makan bergizi gratis atau MBG tidak menjadi objek pengawasan Ombudsman. Ini hubungan dengan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Jimli saat menyampaikan hasil putusan etik terhadap Heri Susanto di gedung Ombudsman RI. Menurut Jimli, arahan itu membuat program MBG tidak tersentuh pengawasan Ombudsman dalam periode tertentu. Padahal meskipun menjadi program prioritas nasional, pelaksanaan MBG tetap harus diawasi untuk menjamin tata kelola yang baik dan pelayanan publik yang akuntabel. Jimli menilai penetapan 3 pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola program itu. Bahwa untuk program MBG jangan disentuh. Jadi selama periode yang lalu itu MBG tidak boleh disentuh. Ini kan pengajar ini. Meskipun MBG itu program nasional yang sangat penting, tetap harus diawasi. Lah buktinya ini sekarang pimpinan MBG. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak mengubah aturan yang berlaku di sektor mineral dan batubara atau minerba. Kepastian itu disampaikan untuk memberikan jaminan kepada pelaku usaha di tengah meningkatnya investasi hilirisasi dan dinamika pasar komoditas global. Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai menghadiri keterangan pers bersama pimpinan DPR dan sejumlah menteri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya pemerintah baru saja menggelar pembahasan panjang terkait formulasi kebijakan yang dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha, khususnya sektor pertambangan. Ia menjelaskan pemerintah memiliki kewajiban memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri hilirisasi yang telah berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, penetapan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB akan disesuaikan dengan kebutuhan industri agar rantai pasok tetap terjaga. Lebih lanjut, Bahlil memastikan pelaku usaha tambang yang saat ini telah beroperasi tidak perlu khawatir terhadap perubahan kebijakan. Pemerintah tetap menggunakan aturan yang berlaku, sembari menjalankan amanat Undang-Undang Minerba yang memberikan ruang prioritas bagi UMKM dan sektor tertentu guna mendukung program hilirisasi serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Yang pertama, kita melakukan diskusi panjang, hampir 1,5 jam, untuk bagaimana membuat satu formulasi kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha, khususnya di sektor pertambangan. Yang pertama, bahwa teman-teman media, sistem di ESDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu. Yang kedua, dalam rangka menjamin. Usai jeda, jelang laga melawan timnas Mozambik, skuad Garuda menggelar latihan intensif pada Minggu sore. Tetap bersama kami di Berita 1 Pagi.
Semesta lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Semesta berpesta. Mari rakyat semesta lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta. Semesta berpesta. Anda kembali bersama kami di Berita Satu Pagi. Kalau Anda mencari ruang terbuka dengan konsep one stop entertainment dan juga suasana sejuk bagaikan di negara Italia, Orange Groves yang berlokasi di PIK 2 bisa menjadi pilihan Anda. Berikut kami hadirkan segmen Speak bersama Monik Syafira. Good morning pemirsa, kembali lagi bersama saya Monik Syafira dan di episode perdana Speak kali ini saya mau mengajak Anda untuk bersantai di Orange Grove kawasan PIK 2 Tangerang. Yang mana katanya tempat ini tuh mengusung open space dan juga banyak tenan-tenan F&B yang cocok nih pemirsa untuk bersantai bersama keluarga. Nah katanya juga di sini tuh ada banyak pohon-pohon rindang yang terinspirasi dari perkebunan yang jauh dari negara sana, Italiano numero uno. Wah, dari ini vibes-nya cocok banget nih buat keluarga sambil slow living era gitu kan. Nah, daripada penasaran, langsung aja yuk ikut saya ke dalam ke area Orange Grove di PIK 2. Yuk! Wisata satu atap dengan konsep terbuka atau open space bernama Orange Groves tengah digandrungi wisatawan lokal. Jarak yang tak terlalu jauh dari pusat Jakarta membuat masyarakat Jabodetabek berbondong-bondong mendatangi destinasi teranyar ini. Di bawah naungan Agung Sedayu Group dan Salim Group, tempat ini menawarkan konsep one stop entertainment yang terinspirasi dari perkebunan jeruk di Sisilia, Italia. Mengambil inspirasi itu, Orange Groves dipenuhi dengan nuansa mirip perkebunan dengan warna-warna serupa jeruk ditambah sentuhan hijau dan orange. Halo pemirsa, sorry ya saya jadi kebanyakan selfie nih di sini karena di sini saat ini saya berdiri di atas jembatan yang ini tampaknya jadi spot favorit oleh pengunjung ya datang ke sini. Karena di sini tempatnya selain sejuk dan juga asri karena ada kolam ikan dan pohon rindang di sini, ini instagramable banget. Kalau misalnya saya upload di Instagram sih kayaknya orang-orang nggak akan ketahuan deh kalau saya sebenarnya masih di PIK 2. Karena ini vibes-nya bener-bener kayak lagi ada di Italia, sejuk gitu ya kan. Jadi vibes-nya senang gitu ya. Nah menariknya juga pemirsa, kalau di sini ternyata tuh pet friendly, cocok banget kalau misalnya buat kalian ini mau datang ke sini, ini bisa bawa hewan peliharaan. Tapi kalau misalnya kalian bawa hewan peliharaan seperti anjing buat datang ke sini, kalian harus menunggu dulu tuh di depan gitu ya, karena nanti kan ada cek-cek dulu, harus membawa diapers khusus untuk hewan peliharaan kalian. Jadi nggak buang air kecil ataupun air besar sembarangan gitu ya di sini. Dan menariknya lagi, ini selain juga pet friendly dan juga cocok buat keluarga, apalagi kalau kalian bawa anak-anak. Karena di belakang saya pemirsa, di situ ada taman bermain anak-anak, kayak ada perosotan, terus juga jungkat-jungkit. Jadi kalau misalnya kalian datang ke sini, misalnya anak-anak bete nih mau ngapain ya gitu. Nah itu di situ ada taman bermain anak tuh, jadi pas banget kan.
Nah, selanjutnya saya mau mengajak Anda ini ke salah satu tempat yang juga favorit saya di sini, namanya Greenbelt. Nah, katanya di sini kita bisa main kayak bebek-bebekan gitu loh, yang di danau-danau gitu, di sungai-sungai gitu. Terus juga katanya ada penyewaan sepeda listrik di sana. Kira-kira gimana nih keseruannya? Langsung aja yuk ikutin saya. Ciao! Nah, pemirsa, yang tadi saya bilang di awal, saya mau mengajak Anda ke salah satu tempat yang ini juga jadi salah satu spot favorit pengunjung yang datang ke sini. Namanya adalah Greenbelt. Langsung aja ya, penasaran di sini ada apa sih? Di sini ada banyak tuh, ada bebek-bebekan, ayo cuco. Terus ada apa lagi tuh ya? Ada sepeda listrik ya kan? Kita sambil bersantai, vibes-nya ngeliatin pohon-pohon rindang. Cucok banget sih. Langsung aja pemirsa, kita jalan-jalan cantik. Wah, ini seru banget sih. Ya kan, vibes-nya udah berasa nih. Italiano numero unonya udah berasa banget nyampe sini kan. Udah nyampe ke rumah kalian belum pemirsa? Wow, ini sih gemes banget ya. Ini sih kalau saya upload ke story, saya bilang ini di Italia, orang-orang percaya sih pemirsa. Sambil megang secangkir kopi. Nadine, cappuccino buatanmu numero uno. Cocok banget kan vibes-nya? Langsung aja kita ke sana. Saya penasaran banget sih. Yuk. Semangat. Ini vibes-nya cocok banget sih ya buat keluarga dan anak-anak. Tapi kira-kira kenapa ya alasannya keluarga ataupun pengunjung nih datang ke Orange Grove yang ada di berlokasi di Peak 2 ini? Kalau gitu kita coba langsung tanya aja kali ya. Halo Mbak, boleh kenalan dulu, namanya siapa? Oh ya boleh, Niki. Oke Mbak Niki. Mbak Niki, kali ini datang ke Orange Grove ini sama siapa aja sih Mbak? Sama suami sama anak sih. Oh, Mbak datang dari mana kalau boleh tahu? Dari Jakarta Barat. Oh, dari Jakarta Barat. Mbak, kalau boleh tahu kenapa sih alasannya Mbak nih berlibur dan bersantai gitu ya? Kalau lihat tadi kayaknya seru banget nih vibes-nya nih. Alasannya apa sih Mbak tertarik buat datang ke sini? Soalnya dia ada playground gratis kan. Jadi memang anak aku udah biasa datang ke sini dan dia memang seneng sih untuk main di sini. Karena kan lumayan lengkap ya mainannya, dari perosotan, manjat, sampai yang kayak begituan sih. Dia suka sama restorannya lengkap. Udah. Kalau tadi Mbak udah keliling-keliling, spot mana nih yang paling favorit nih Mbak kalau buat keluarga? Playground. Iya. Playground ini sih karena anak aku suka banget. Suka banget. Mbak Niki, mungkin kira-kira apa sih vibes atau experience yang didapatkan setelah Mbak datang ke sini nih Mbak? Experience-nya happy sih. Ya, anaknya pasti pulang seneng banget. Gitu. Oke, berarti kira-kira nanti mau datang lagi nggak nih Mbak ke sini? Aku udah sering banget ke sini sih. Iya, aku sering banget. Meskipun aku dari daerah Muruya, tapi aku sering banget ke sini. Wow, bela-belain ya. Iya. Gitu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Niki ya waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, itu tadi juga salah satu pendapat dari pengunjung yang datang sini, karena seperti yang tadi saya bilang di awal, ini tuh emang vibes-nya sejuk tuh. Kalian bisa lihat rambut saya berkibar, angin sepoi-sepoi ya kan, tuh cocok jadi video klip. Emang karena di sini vibesnya seru banget. Terus juga tadi pet friendly, terus buat family juga cocok banget. Jadi emang ini tempat bener-bener luar biasa deh kalau buat datang sama keluarga, orang terkasih, orang tercinta gitu ya. Apalagi saat weekend, weekday ini cocok deh pokoknya. Kalau gitu kita cari-cari spot lain yuk. Sembari menikmati berkeliling di Orange Groves, pengunjung bisa melihat-lihat indahnya instalasi seni kontemporer ditemani latar Sungai Tahang yang mengaliri jantung kawasan Peak 2 sebagai pusat kegiatan luar ruangan. Konsep tematik yang dikemas segar dan impresif cocok sebagai destinasi kaum milenial yang ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk tengah kota Jakarta yang padat. Nuansa yang hangat dan menyegarkan juga sengaja digagas sebagai pemantik inspirasi bagi generasi muda yang tertarik dengan konsep kontemporer dan modern dengan ornamen kayu coklat serta lampu-lampu putih kekuningan di sekitarnya. Ya pemirsa, kalau tadi sebelumnya saya udah ngajak Anda ke tempat-tempat yang ada di Orange Grove. Tadi juga ada kulineran, ada tenan F&B, terus tadi ada yang sejuk-sejuk pohon rindang, terus ada yang instagramable di jembatan-jembatan spot foto yang ciamik. Terakhir nih, saya tadi barusan main mesin claw gitu ya, di claw mesin ini. Ini tempatnya berlokasi di Peak It Up Tenan yang ini berada di dalam Orange Grove Peak 2. Jadi pemirsa, kalau misalnya Anda datang ke sini gitu ya, masuk ke sini gratis, ngelihat pemandangan seru, cakep-cakep, terus sambil main game. Jadi kan kayak
iseng-iseng berhadiah gitu ya. Apalagi di sini juga lagi ada championship sampai Juli 2026 nanti, yang mana ini hadiahnya bahkan up to 5 juta Nintendo. Wah, pas banget kan kalian lagi enak-enak kulineran, terus habis itu keliling-keliling sama anak-anak sambil datang ke sini gitu kan. Nah, jadi pemirsa, kalau misalnya kalian tertarik untuk datang ke sini, kalian bisa datang ke Orange Grove di Peak 2 yang berlokasi di Tangerang, di mana ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga jam 11 malam. Seru banget kan ya pemirsa? Gimana tadi experience-nya? Udah jalan-jalan sama saya di Orange Grove Peak 2. Kalau gitu saya dari Monik Chavira dan juga juru kamera Joel Kosep, tetap saksikan program Speak di episode selanjutnya. Dadah! Alright, sekarang kita bergeser ke informasi olahraga. Garuda Muda Indonesia sukses masuk ke semifinal Piala AFF U19 2026 usai berhasil mengalahkan timnas Vietnam dengan skor tipis 2-1 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Tim Vietnam berada di sebelah kiri, baru saja kick-off dilakukan oleh Arkan Kaka. Garuda Muda Indonesia unggul lebih dulu pada menit 21 berkat gol Reno Salampesi. Sekali Reno! Ia berhasil memanfaatkan kelengahan lini belakang lawan untuk membobol gawang Vietnam. Bagus dia sudah merebut bola, tapi apa yang perlu dia lakukan setelah merebut bola? Sebagai pemain yang punya insting mencetak gol, dia perlu melakukan finishing. Dan tim tamu lantas menyamakan skor pada menit 72 yang berawal dari situasi tendangan sudut. Saksikan pemirsa, gol keduanya di malam hari ini. Dan Vietnam mencetak gol dari sepak pojok. Ini salah satu kekuatan mereka. Kita lihat ketika crossing. Dia juga bisa mencetak gol dari bola. Quick Kan Nguyen memenangkan duel udara dan menyundul bola masuk ke dalam gawang Indonesia. Tuan rumah akhirnya memenangkan pertandingan lewat gol penalti Evandra Florasta di penghujung laga. Oh iya, penalti pemirsa didapatkan oleh Indonesia setelah Theo dijatuhkan. Ya, di sini. Oh iya, ini udah tandukan ke bagian belakang. Eksekusi dari Evandra. Evandra dengan 2 langkah saja bersiap-siap. Kali ini pemirsa, Evandra luar biasa. Luar biasa pemirsa. Luar biasa. Evandra berhasil mencetak gol. Finishing. Selepas laga, pelatih timnas Indonesia mengungkapkan permainan anak asuhannya lebih baik daripada laga-laga sebelumnya. Di awal dari si bicara, saya sangat senang ya dengan progres yang dibuat oleh pemain, karena dari pertandingan kita lawan Myanmar, Timor Leste dan terakhir di melawan Vietnam, saya lihat perkembangan pemain sangat luar biasa ya, terutama dari sisi mental, dan harapannya itu bisa selalu kita jaga, karena sekali saya fokus dengan konsistensi yang akan dibuat oleh pemain, sehingga nanti di saat melawan siapapun nanti di semifinal kita lebih siap lagi. Kemenangan ini mengantarkan timnas Indonesia U19 keluar sebagai juara grup A, sekaligus memastikan satu tempat di babak semifinal Piala AFF U19 2026. Panji Satrio, Berita 1, Sumatera Utara. Setelah meraih kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Oman, timnas Indonesia kembali dihadapkan pada ujian berikutnya di FIFA Matchday pada Juni 2026 ini. Kali ini skuad Garuda akan menantang Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Seperti apa persiapan dan juga kekuatan calon lawan Indonesia? Berikut liputannya. Timnas Indonesia tengah mematangkan persiapan jelang menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday periode Juni 2026. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Selasa malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Oman pada pertandingan sebelumnya. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia tampil dominan dan berhasil menang 3 gol tanpa balas. Hasil positif itu menjadi modal penting bagi pasukan John Hertman untuk melanjutkan tren kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Meski demikian, Mozambik bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Tim berjuluk The Mambas itu datang ke Jakarta dengan membawa sejumlah pemain andalan yang memiliki pengalaman internasional. Selain itu, Mozambik juga menyertakan beberapa pemain debutan yang tentunya memiliki motivasi besar untuk menunjukkan kualitas mereka. Tim pelatih timnas Indonesia diprediksi akan tetap mengandalkan pola permainan agresif yang sukses saat menghadapi Oman. Penguasaan bola, transisi cepat, dan penyelesaian akhir yang efektif menjadi kunci agar Garuda kembali meraih hasil positif. Dukungan puluhan ribu supporter di Stadion Gelora Bung Karno diharapkan mampu menambah semangat para pemain untuk menutup FIFA Matchday bulan ini dengan kemenangan dan melanjutkan momentum positif timnas Indonesia di panggung internasional.
Kita beralih ke Persija Jakarta yang resmi menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala menggantikan Mauricio Souza. Kepastian ini diumumkan dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta International Stadium pada Senin 8 Juni. 저는 원칙과 규율을 중요하게 생각합니다. 그것이 제가 항상 강조하는 최우선 기준입니다. 저는 열정적으로 팀을 이끕니다. Dalam sesi perkenalannya, Shin Tae-yong hadir ditemani Presiden Klub Muhammad Prapanca serta penerjemah Jong Sok-soo. Pengalaman melatih timnas Indonesia selama 5 tahun menjadi modal bagi STY untuk melatih Persija. Shin Tae-yong juga menargetkan membawa Persija untuk meraih prestasi terbaik termasuk target manajemen juara di musim 2026-2027 bertepatan dengan ulang tahun ke-500 Jakarta. Persija sendiri memberikan kontrak 3 tahun bagi Shin Tae-yong. Selamat datang Coach Shin Tae-yong di keluarga besar Persija Jakarta yang sudah hadir. Dan pemirsa, sebelum kita beraktivitas untuk hari ini, simak dulu perakiraan cuaca untuk sejumlah kota besar yang informasinya telah kami rangkum dari situs BMKG berikut ini untuk Anda. Kita mulai dengan 3 wilayah pertama yang ada di Sumatera. Untuk Aceh dan Medan, hari ini diprediksi hujan ringan. Suhu terendah diprediksi 26 derajat Celcius untuk kedua kota. Sementara untuk suhu tertingginya diprediksi ada di Aceh dengan 30 derajat Celcius. Untuk Anda yang berada di Bandar Lampung, siap-siap menghadapi cuaca yang berkabut untuk hari ini dengan suhu antara 25 hingga 28 derajat Celcius. Kita teruskan ke Pulau Jawa sekarang. Ada Jakarta dan juga Bandung yang untuk hari ini diprediksi hujan ringan dengan suhu terendah diperkirakan di Bandung 22 derajat Celcius. Sementara di Jakarta suhu tertingginya diprediksi 29 derajat Celcius. Untuk Anda yang berada di Semarang, cucian Anda mungkin akan kering lebih cepat hari ini. Cuaca diperkirakan cerah 25 hingga 28 derajat Celcius. Kita bergeser ke Yogyakarta yang hari ini diprediksi hujan ringan dengan suhu antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian untuk Anda yang berada di Denpasar, hari ini cuaca diprediksi cerah berawan 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk yang berada di Samarinda, hari ini cuaca diprediksi berawan dengan suhu antara 23 hingga 27 derajat Celcius. Dan terakhir kita akan lihat untuk Makassar yang hari ini rupanya diprediksi hujan ringan dengan suhu antara 22 hingga 27 derajat Celcius. Sementara untuk Anda yang berada di Jayapura, hari ini cuaca diprediksi berawan dengan suhu antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita untuk pagi hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Dev Nirvana mengucapkan terima kasih Anda sudah memilih untuk mengawali hari bersama kami di Berita Satu Pagi. Program ini hadir untuk Anda setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan pastikan Anda juga telah mengikuti seluruh akun media sosial Berita Satu, baik di Instagram, X maupun YouTube. Berita Satu, bersatu menginspirasi. Selamat pagi, sampai jumpa.